Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Penimanuk dengan NIM 2011012 dari kelas C, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penerapan manajemen rantai pasok supply chain management pada PT Gudang Garam Cabang Kupang. Kita langsung lihat saja materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses bisnis dan ruang lingkup dari PT Gudang Garam. PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan penghasil rokok terbesar di Indonesia. Proses bisnis perusahaan menjadi bagian penting dalam melakukan bisnis. Dalam proses bisnis diperlukan output dan input, di mana suatu aktivitas ini diperlukan masukan sehingga menghasilkan output yang memiliki nilai bagi konsumen. Terdapat beberapa entitas yang terlibat, yaitu pemasok, pemanufaktur, dan distributor. Saat memproduksikan produk dari PT Gudang Garam, dibutuhkan pemasok bahan baku utama, produk berupa tembakau dan cengkeh yang berkualitas, serta bahan baku pendukung seperti kertas sigaret, filter, dan kemasan. Proses produksi produk terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya adalah praproduksi dan pasca produksi. Tahapan praproduksi adalah di mana perusahaan memilih pemasok yang berkualitas dan terpercaya. Setelah mendapatkan bahan baku utama dan pendukung, maka bahan tersebut dimasukkan ke dalam gudang untuk dilakukan pengecekan quality control terhadap bahan baku yang telah diterima. Ada pula dilakukan pembayaran kepada pemasok melalui bagian pembayaran oleh pihak manajemen dalam Departemen Keuangan. Tahapan yang kedua adalah tahapan produksi. Setelah melakukan quality check terhadap bahan baku, perusahaan produksi masa menggunakan teknologi dan mesin canggih yang dikendalikan oleh komputer untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses produksi rokok. Lalu tahapan yang terakhir yaitu pasca produksi. Pada tahapan ini, produk yang sudah siap untuk dijual dikemas dengan baik dan rapi agar aman dalam perjalanan menuju distributor atau retail. Pengemasan biasanya dilakukan oleh mesin dan juga dengan cara manual. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk benar-benar dikemas dengan tepat. Ada pula kegiatan pemasaran dan distribusi yang bertujuan untuk menjamin produk dapat sampai kepada tangan konsumen. Proses pemasaran ini harus melalui tahapan pemaketan untuk dikirim ke berbagai gudang yang tersebar agar produk distok terlebih dahulu. Kemudian, perusahaan menggunakan tenaga profesional untuk membantu merencanakan dan menjalankan sistem distribusi yang efisien dan efektif, serta melakukan survei dan juga analisa pasar dengan mendidik karyawan dalam pemasaran. Setelah memulai proses pemasaran, produk akan melalui tahapan pengiriman dan penjualan. Seterusnya, konsumen dapat mencari produk di berbagai distributor atau retail. Apabila stok produk tidak tersedia, konsumen dapat menghubungi customer service agar dapat mengetahui ketersediaan stok dari responsif perusahaan. Apabila bagian pemasaran memiliki ketersediaan stok, maka produk dapat segera dikirimkan kepada distributor melalui gudang. Namun, hal yang berbeda terjadi ketika produk sudah tidak diproduksi lagi. Bagian customer service akan langsung menyampaikan informasi ini kepada seluruh konsumennya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu teknik pemilihan supplier. Di sini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu harga penawaran, harga yang ditawarkan oleh pemasok dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu mutu pemasok, yaitu kualitas kondisi perusahaan pemasok. Lalu ada kendala dalam ketepatan, yaitu kendala sebuah pemasok dalam ketepatan, baik ketepatan barang yang diproduksi maupun kendala dalam servis yang diberikan oleh perusahaan yang menjadi distributornya. Selanjutnya ada kemampuan koordinasi informasi, yaitu kemampuan perusahaan menangani komunikasi dengan perusahaan yang bekerja sama dalam pemberian informasi terkini sehingga baik pemasok atau distributor tidak dirugikan. Kemudian ada ketersediaan produk, yaitu kondisi di mana fleksibilitas ketersediaan tipe produk atau jumlah produk yang ada dalam antisipasi jika terjadi perubahan dari permintaan pelanggannya. Kita masuk lagi yang berikut. Di sini ada strategi rantai pasok yang dipilih untuk melakukan pembelian kepada supplier. Di sini ada 3 strategi. Kita lihat yang pertama ada strategi dalam bidang produk.
Melalui proses produksi yang ada pada perusahaan berusaha untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada strategi harga. Dalam melakukan pembelian, konsumen juga menyesuaikan dengan pendapatan dan hal itu secara tidak langsung mempengaruhi konsumen dalam melakukan penertiban sebelum melakukan pembelian. Lalu yang C, di sini yang ketiga ada strategi dalam hal promosi. Ada dua cara dalam melakukan promosi, yaitu melalui media periklanan atau advertising dan yang kedua melalui personal selling. Di sini kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu gambaran supply chain management yang menunjukkan adanya rantai yang dimulai dari supplier sampai ke pelanggan. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Akan saya jelaskan. Untuk gambar yang pertama yaitu supplier. Jaringan rantai pasok akan dimulai dari supplier. Supplier akan berperan sebagai pemasok yang menyediakan bahan baku pertama. Maka dari sini penyalur akan dimulai. Selain bahan baku yang disediakan pemasok, bahan lainnya seperti bahan penulang yang bersifat cadangan, bahan mentah dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini ada rantai chain dari gambar 1, 2 dan 3, yaitu supplier, manufaktur dan distribusi. Setelah pemasukan bahan baku ke perusahaan, bahan-bahan tersebut akan diproduksi menjadi produk jadi dan memiliki nilai tambah dan nilai guna. Produk jadi akan disalurkan perusahaan manufaktur kepada pelanggan. Setelah itu, perusahaan akan menentukan cara bagaimana produk tersebut disalurkan. Salah satunya ialah perusahaan akan menyalurkan melalui distributor, dan ini merupakan salah satu yang paling umum digunakan sebagian besar perusahaan. Di sini penjelasan untuk gambar yang 1, 2, 3 dan 4 yaitu supplier, manufaktur, distribusi dan retail outlet. Pada umumnya, para pedagang besar akan memiliki fasilitas seperti gudangnya sendiri maupun dapat meminjam atau menyewa dengan pihak lainnya. Gudang perusahaan akan berguna jika perusahaan ingin meningkatkan jumlah stok produk sebelum perusahaan melakukan jalur distribusi ke pihak pengecer. Perusahaan juga dapat melakukan desain pola rantai pasokan yang baik pada pengiriman barang untuk menghemat biaya gudang serta jumlah inventory yang ada. Lalu yang berikutnya untuk gambar 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini supplier, manufaktur, distribusi, retail outlet sampai dengan customer. Pada rantai jaringan ini, retailer akan melakukan kegiatan penawaran barang secara langsung kepada pelanggan atau pengguna barang secara langsung. Yang termasuk dalam retail outlet ialah warung-warung kecil, supermarket, toko kelontong, warung sembako, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi PT Gudang Garam Cabang Kupang menggunakan saluran distribusi pendek, yaitu tenaga sales dari perusahaan yang terbagi menjadi 2 sales, yaitu dropping dan canvas, yang bertugas menyalurkan produk perusahaan baik kepada pengecer maupun kepada pedagang besar. Di sini kita lihat yang pertama yaitu dropping, bertugas untuk menyalurkan produk kepada agen baik secara tunai maupun kredit, dan seterusnya oleh agen akan disalurkan ke semua agen outlet atau rombongan yang akhirnya akan sampai kepada konsumen. Kemudian di sini ada canvas. Sales canvas bertujuan untuk menyalurkan produk langsung ke outlet atau rombongan dan akhirnya akan sampai kepada konsumen. Kita lanjutkan. Di sini ada gambaran infrastruktur teknologi informasi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Untuk input terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan eksternal. Kemudian proses terdapat database, lalu output meliputi persediaan, produksi, kualitas, dan di sini ada biaya selanjutnya disalurkan kepada pemakai. Untuk yang pertama, input yang terdiri atas data internal dan eksternal perusahaan. Kemudian proses pengolahan data menjadi informasi selalu diidentifikasi dengan database management system atau DBSM, di mana data yang harus dijamin akurasi, keamanan, dan ketersediaan bagi pemakai, bertujuan agar dalam penggunaan informasi tidak terjadi kekeliruan.
Lalu yang ketiga ada output. Output terdiri dari persediaan, produksi, kualitas, dan biaya. Ini untuk penjelasan input, proses, dan outputnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagiannya, yaitu ada persediaan. Di sini substansi persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Kemudian ada produksi, segala yang bersangkut paut dengan proses yang terjadi di setiap stasiun kerja. Kemudian ada kualitas, semua hal yang berhubungan dengan kualitas baik waktu, biaya maupun pemilihan supplier. Kemudian ada biaya. Di sini tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah untuk mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Kita masuk pada bagian yang ke-7, yaitu ada perencanaan sistem SCM yang dibangun. PT Gudang Garam Kupang menggunakan informasi berupa teknologi yang canggih. Pada tahun 1992, PT Gudang Garam membangun yang pertama di sini ada sistem teknologi informasi atau TI, namun sebelumnya menggunakan pola Local Area Network atau LAN. Seiring berjalannya waktu, untuk mengembangkan sistem TI, perusahaan tersebut menggunakan Wide Area Network atau WAN. Hingga saat ini, PT Gudang Garam sudah sangat canggih dalam memanfaatkan informasi, seperti sistem rantai pasok yang dikelola oleh sistem TI berbasis barcode. Selain itu, mereka juga mengembangkan jaringan infrastruktur dengan menambahkan koneksi ke kantor cabang penjualan dan pergudangan yang belum terhubung sebelumnya. Beberapa sistem yang telah dipilih dalam penelitian ini merupakan sistem-sistem yang sering digunakan oleh perusahaan berskala menengah hingga besar, yakni SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, dan MySQL. Keempat sistem sebelumnya tadi yakni SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, dan MySQL, kemudian dilakukan perbandingan bersama Oracle yang merupakan sistem yang sedang digunakan oleh PT Gudang Garam saat ini. Ditemukan beberapa keunggulan pada sistem yang digunakan oleh PT Gudang Garam, yaitu sistem Oracle. Keunggulan tersebut merupakan poin-poin yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Poin pertama yang menjadi keunggulan utama bagi Oracle untuk diterapkan pada perusahaan tersebut adalah kemampuannya dalam mengelola data berjumlah besar dan akurat. Selain itu, di PT Gudang Garam memiliki proses bisnis dari awal hingga akhir yang sangat rumit dan melibatkan berbagai departemen dari praproduksi, pemasok hingga pasca produksi dan diterima oleh konsumen. Banyaknya departemen yang terlibat mengharuskan manajemen perusahaan untuk menjaga informasi rahasia tetap berada di dalam lingkungan perusahaan atau departemen tertentu. Fitur pembatasan hak yang dimiliki oleh Oracle sangat membantu supaya orang tidak berkepentingan pada suatu kategori data untuk terkunci di belakang pembatasan tersebut. Poin terakhir yang menjadi keunggulan Oracle adalah cluster server yang dimiliki, di mana fitur tersebut memungkinkan penggunanya untuk tetap menggunakan server tersebut ketika terjadinya kendala dalam operasional perusahaan, seperti adanya kendala pada listrik, jaringan, dan lain sebagainya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.